Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video singkat kali ini, dengan izin Allah kita akan mempraktekkan tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan wudu yang akan kami praktekkan saat ini adalah wudu dengan versi yang sangat singkat, ringkas, dan sangat hemat air. Mungkin bisa diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam kondisi sibuk, mungkin bisa digunakan untuk orang-orang yang bekerja di pertambangan, mungkin bagi orang-orang yang dalam kondisi kesulitan air, mungkin bagi orang-orang yang musafir dan tidak banyak air yang mereka bawa, melainkan air yang digunakan untuk minum. Karena sesungguhnya para sahabat Nabi SAW, mereka meriwayatkan tata cara wudhu Nabi dengan bermacam-macam versi. Riwayat Utsman bin Affan, Nabi berwudhu sebanyak 3 kali membasuh bagian anggota tubuhnya. Riwayat Ibnu Abbas sebanyak marratain 2 kali. Dan riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi hanya 1 kali. Kali ini kita akan mempraktekkan versi yang ringkasnya, versi Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi berwudhu sebanyak 1 kali. Ibunda Aisyah bercerita Nabi SAW jika berwudu beliau menggunakan hanya 1 mud saja. 1 mud itu adalah takaran di zaman silam, 1/4 so', yang mana jika 1 mud itu digunakan untuk volume air, dipindahkan ke botol mungkin segini kurang lebih. Ya. Kita akan melepas dahulu segala hal-hal yang akan terkena basuhan air wudu. Yang perlu diperhatikan juga bahwasannya dalam berwudu itu ada 2 macam anggota tubuh yang terkena air. Yang pertama al-ghuslu, yaitu basuhan wudu. Yaitu al-ghuslu adalah mengalirkan air pada anggota tubuh yang terkena wudu. Yang kedua adalah al-mashu. Al-mashu itu adalah telapak tangan yang masih ada lembab airnya, bisa digunakan untuk mengusap bagian yang semestinya terkena usapan atau sapuan dari tangan yang lembab tersebut. Hal ini berangkat dari firman Allah Azza wa Jalla, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan ibadah salat, hendaklah kalian faghsilu. Di situ disebutkan al-ghuslu, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Maka dialirkan air pada bagian 2 anggota tubuh tersebut. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, ada kata-kata al-mashu. Nah, berarti al-mashu berbeda dengan al-ghuslu. Al-ghuslu mengalirkan air, al-mashu adalah menggunakan tangan yang masih lembab dan mengusapnya pada bagian kepala. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat seseorang jika ia belum berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dan wudu seseorang dianggap tidak sah jika ia belum mengucapkan basmalah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucap basmalah. Sebagian di antara mereka mengatakan wajib, sebagian mereka mengatakan sunnah. Maka kita akan memulai dengan basmalah dulu. Bismillah. Nabi terbiasa berwudu memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak. Dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW menggabung antara kumur-kumur dengan istinsyak dengan min kifatin wahidah. Kifah wahidah dengan 1 cakupan air seperti ini. Untuk wajah dari arah vertikal, yaitu awal kepala, awal tumbuh rambut di bagian atas sampai dengan pertemuan tulang 2 rahang. Ya, jika yang memiliki janggut maka disunahkan untuk menyela-nyela tangan di bagian janggut agar terkena air juga. Sedangkan di bagian horizontal dari telinga sini sampai ujung sini, ini sudah dikatakan sah. Kemudian membasuh tangan, kita alirkan seperti ini, kemudian kita ratakan. Pastikan sela-sela terkena air, pastikan siku juga terkena air.
bagi yang memiliki kemampuan untuk menambah bagian lebih daripada siku, itu menjadi sunnah, karena Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memanjangkan, maka lakukanlah. Karena ini akan menjadi cahaya di hari kiamat. Semakin luas area yang terkena basuhan wudhu, maka cahaya akan semakin banyak di yaumul kiamat. Kemudian tangan kiri dialirkan, diratakan. Kemudian untuk kepala hanya diusap saja. Bisa seperti ini, sedikit air, kita ratakan, kita buang, menggunakan ini. Ya. Ada beberapa versi yang akan kita gunakan adalah versi yang digabung dengan telinga. Karena Nabi SAW bersabda, al-uzunani minar roksi. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Seperti ini. Sampai dengan tengkuk belakang, dimajukan kembali sampai depan dan digabung, masukkan bentuk itu, kemudian seperti ini. Selesai. Kemudian selepas itu kaki, ya, jari jemari pastikan sela-selanya. Jangan sampai bagian tumit dan bagian atasnya tidak terkena air, karena Nabi SAW bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celakalah para pemilik a'qab, para pemilik tumit yang terkena api neraka, yaitu disebabkan karena ketika sedang berwudu, air wudu tidak terkena bagian tumit dan bagian atasnya. Kemudian bagian yang terakhir, bagian kaki, sela-selanya pastikan sampai dengan tumit. Masih tersisa banyak. Kemudian mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nabi SAW berikan kabar gembira bagi siapapun yang mengamalkan sunnah ini sampai dengan akhirnya dan menutupnya dengan doa bahwasanya kelak di hari kiamat Allah akan membukakan seluruh pintu-pintu surga baginya. 8 pintu surga akan dibuka untuk dia seluruhnya, dan dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari surga manapun yang ia senangi. Apakah pintu salat, ataukah pintu sedekah, ataukah pintu ar-rayyan untuk puasa, dan pintu-pintu yang lain, semua pintu dibukakan bagi dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.